pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Indra Setia Budi, inilah Sindo Malam selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam dari tawuran dua kelompok remaja menggunakan berbagai jenis senjata di kawasan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan pecah. Meski tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kedua ruas jalan dari arah Pancoran menuju Manggarai maupun sebaliknya tidak bisa dilalui hingga membuat warga resah. Tawuran antar kelompok remaja terjadi di Jalan Dr. Saharjo, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Para remaja yang tidak diketahui dari mana asal-usulnya ini saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam, benda tumpul, hingga kembang api. Aksi tawuran para remaja ini mengganggu pengendara yang melintas. Menurut keterangan warga, aksi tawuran di kawasan ini sering terjadi terutama pada malam hari. Tahu ya, cuma dua kelompok datang tuh, rame, nggak lama udah bubar gitu doang. Tapi sempat sebuah sajam dia? Ada bawa yang bawa. Senjatanya apa aja mungkin bang yang dibawa bang? Panjang tuh samurai, ada celurit yang panjang tuh bang. Cuma nggak ada yang bawa tembak, nggak ada. Warga berharap agar pihak kepolisian lebih gencar lagi melakukan patroli di jam-jam rawan, terutama pada malam hari. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Aksi tawuran antar kelompok pemuda kembali terjadi di wilayah Jakarta Barat. Tak hanya menggunakan senjata tajam, tawuran juga diwarnai dengan penyiraman air keras hingga membuat warga resah. Dua kelompok pemuda terlibat aksi saling serang di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah pelaku terlihat membawa senjata tajam jenis celurit dan parang. Situasi sempat memanas saat kedua kelompok saling mendekat dan berusaha menyerang satu sama lain. Kelompok terdesak dan mundur, seorang pemuda terlihat menyiram air keras ke arah lawan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, aksi tersebut membuat warga resah dan takut. Tahu itu anak mana itu? Biasa sih di sini tawuran sering. Sering Pak ya? Sering kejadian tawuran. Orang bawa air keras. Nyiram gitu? Nyiram dia. Selain itu bawa apa lagi Pak mereka Pak? Ya bawa senjata tajam, celurit, panjang-panjang. Warga berharap patroli rutin terus dilakukan polisi guna mencegah aksi tawuran terulang kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga gagal menyalip truk saat di tikungan sebuah angkot yang mengangkut pelajar dan juga santri di Mandailing Natal, Sumatera Utara terjun dalam jurang sedalam 20 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Angkot jurusan Panyambungan menuju Kayu Laut terjun ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Lintas Medan, Padang, Desa Parambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Angkot yang berisi para pelajar dan santri ini diduga melaju dengan kencang. Namun saat di tikungan, angkot gagal menyalip truk yang ada di depannya hingga pengemudi banting setir dan angkot masuk ke dalam jurang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sejumlah santri dan pengemudi angkot mengalami luka-luka dan kini telah dirawat di rumah sakit. Menurut salah seorang penumpang angkot, saat itu angkot berusaha memotong truk yang ada di depannya. Namun karena salah perhitungan, angkot hilang kendali menghindari kendaraan lain dari arah berlawanan. Aneh gitu. Nangkap dia sama truk dua. Dabungnya 7 orang. Oh, enggak tertahannya beda ya? Enggak. Hingga kini kasus kecelakaan masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Diduga mengantuk, truk angkut hebel tabrak trotoar terguling melintang ke seberang jalan, kemudian menimpa sedan di Jalan Raya Bekasi, Ujung Menteng, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Akibat kecelakaan tersebut, lalu lintas dari dan menuju Jakarta macet total, kurang lebih 1 jam lamanya. Truk bermuatan hebel terguling dan menimpa mobil minibus di Jalan Raya Bekasi, Ujung Menteng, Jakarta Timur, Rabu pagi. Muatan hebel pun tumpah berantakan di jalan.
Posisi truk yang melintang mengakibatkan kemacetan panjang di lokasi. Kecelakaan berawal saat truk yang melaju dari arah Pulau Gadung menuju Bekasi tiba-tiba menabrak trotoar dan terguling hingga menimpa mobil yang melaju dari arah sebaliknya. Penyebab kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk. Nah, yang saya nggak sadarnya itu, saya ngantuk apa nggak sadar, ban depan kanan naik ke trotoar. Nah, terus saya banting karena posisi jalan oleng kayak gini, terus ban kanan jatuh lagi. Ke seberangnya. Nah, sini. Tidak ada korban, kasus kecelakaan ditangani Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara mobil minibus tiba-tiba terbakar saat melaju di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang. Api diduga akibat korsleting listrik pada mesin kendaraan. Izin melaporkan komandan, terjadi kebakaran di depan kantor Timah, tepatnya di depan toko Lopet. Kobaran api melalap sebuah mobil minibus di Jalan Jenderal Sudirman, Pangkal Pinang. Kebakaran ini membuat warga dan pengguna jalan panik. Mobil damkar bersama petugas yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api. Api berhasil dipadamkan, namun kondisi bodi mobil sudah hangus terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api diduga dari korsleting listrik pada kendaraan. Sebesar genggaman orang dewasa. Di bagian? Paling bawah, di bawah mesin. Di tengah? Di mesin, di bawah. Di bawah ya? Di bawah bumper. Oh, di bawah, siap. Saya nggak berani turun, karena posisinya saya pertama bawa penumpang, kemudian saya takutnya meledak juga, Pak, karena itu kan ada BBM. Jadi yang ada di pikiran benak saya itu, saya berusaha minta bantu ke 110. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian korban ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pelarian Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan juga penyekapan terhadap kekasihnya Yuvita Tri Rezeki berakhir. Pelaku berdalih menganiaya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol. Sempat buron, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rezeki, kekasihnya, akhirnya berhasil ditangkap jajaran di Reskrimum Polda Jawa Barat Selasa malam. Tersangka ditangkap di rumah kerabatnya di Perumahan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Penangkapan ini mengakhiri pelarian tersangka. Kepada polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya dan berdalih menganiaya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol. Untuk menyelidiki motif, polisi melibatkan ahli kejiwaan untuk mendalami kondisi psikologis tersangka karena perbuatan tersangka sangat sadis. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar. Penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Maret 2026, pelaku menyewa kamar indekos di wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung. Saat itu korban yang sudah terluka parah dipapah pelaku ke tempat indekos. Kepada penjaga kos, pelaku menyebut korban sebagai istrinya yang sedang sakit parah. Tolong nangis-nangis, minta diantar ke rumah sakit gitu kan, minta dibantuin diantar ke rumah sakit kayak. Nah, selama ke rumah sakit di perjalanan si korban itu nggak kelihatan wajahnya atau mana ditutup? Kalau pas berangkat dari kosan ke rumah sakit Ujung Berung ditutup, gak kelihatan wajahnya, cuman pas udah dibalut luka dari ujung berung, kepala bagian kepala dibalut, baru ketahuan wajahnya, baru tahu di rumah sakit Ujung Berung gitu. Kondisinya wajahnya memang sudah hancur gitu Pak ya? Hancur, udah memprihatinkan.
Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kini keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, usai ditangkap, pelaku membantah dituduh melakukan beberapa hal. Di antaranya, pelaku tak mengakui tuduhan melukai mata dan bibir korban. Tanggung jawab. Gitu tanggung jawab. Lain mana nepi ka bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak kota Wuhan. Sopot 1, 2 kali kan dipukul. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? DC Adi, mana teh baheula? Benar ke DC. Hah? Sampai akhirnya DC. Mikir naon gituan teh. Bisa karek ayeuna bisa. Tahun lagi alkohol 1 tahun tapi sakit itu mikir naon mana teh 3 tahun kan mana tuh nyokap teh 1 tahun setengah kemana disiksa pas nyongkel panon kok lain datang nyongkel panon mana hah? Saya tahu kunaon matanya terus di kumaha kunaon pakai naon pakai leungeut. Polda Jabar masih terus mendalami kasus penyekapan dan juga penganiayaan berat terhadap seorang gadis muda di Kabupaten Bandung. Meski tersangka utama telah ditangkap, pihak kepolisian menyebut masih banyak fakta yang harus didalam sebelum menyampaikan hasil penyidikan. Tim gabungan Polda Jawa Barat mengembangkan kasus penyekapan dan juga penganiayaan berat yang diduga dialami seorang gadis muda selama bertahun-tahun. Untuk memaksimalkan pengungkapan kasus, Polda Jabar membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan sejumlah direktorat dan juga satuan kerja. Polda Jabar masih mendalami motif pelaku, termasuk dugaan adanya pelecehan seksual yang dialami korban. Dan jadi pertanyaan tadi itulah yang sedang kami gali, sedang kami dalami karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya, atas dasar ini kami sampaikan kami. Sementara itu pihak keluarga korban mengapresiasi penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan juga kekerasan terhadap Yuvita Tri Rizky. Pihak keluarga pun berharap tersangka dihukum seberat-beratnya dan menuntut keadilan terhadap kondisi korban yang mengalami cacat usai dianiaya korban. Sandi, kakak korban penyekapan dan juga penganiayaan, mengapresiasi kinerja polisi yang berhasil menangkap tersangka. Dirinya pun meminta tersangka dihukum berat dan menuntut keadilan terkait kondisi korban yang mengalami cacat hingga kebutaan akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak Polda Mestewak izin kawargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama da kautna geus masyarakat di kumaha bebas urang nyoka panonna keur di urang bisa ningali atur nuhun. Assalamualaikum. Dari unggahan media sosial Erni 1.986, korban mengaku bersyukur pelaku akhirnya tertangkap. Pihak keluarga korban juga berharap pelaku menerima hukuman seberat-beratnya. Udah ditangkap nih si pelaku. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tadi? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib. Amin, ya Allah, semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Kalau bisa mata ganti mata,
hidung ganti hidung, mulut ganti hidung, ya, dibikin hancur. Terima kasih. Kita tetap kuat, ya. Semua warga Indonesia mendukung Pita, ngasih kekuatan buat Pita. Terima kasih, terima kasih. Ya, ini ayahnya nih, Mas. Harapan Mas Irin gimana nih buat si pelaku? Ya hukumlah seberat-beratnya. Sebenarnya kan emang kita negara hukum ya kalau bisa seumur hidup aja. Semua kan anak kita juga seumur hidup cacat. Iya. Pita berterima kasih ya kemarin Pak Dedi ya. Terima kasih Pak Dedi, Kapolda juga terima kasih Kapolda dan jajarannya yang udah dan kerja. jajarannya sudah bekerja sama biar orangnya ketangkap. Terima kasih sekali. Jadi salah satu tersangka utama dalam kasus korupsi MBG, Kejaksaan Agung tolak permohonan Justice kolaborator Sony Sonjaya. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Kejaksaan Agung menolak permohonan Justice kolaborator yang diajukan tersangka Sony Sonjaya terkait korupsi program makan bergizi gratis. Menurut pihak Kejagung, permohonan JC Sony Sonjaya ditolak karena yang bersangkutan merupakan salah satu tersangka utama dalam kasus korupsi MBG. Selain itu, Sony juga menyangkal perbuatannya dalam kasus tersebut. Padahal salah satu syarat utama diterima JC, yakni pelaku harus mengakui perbuatannya. Meski demikian, Kejagung tetap menghargai upaya Sony memberikan informasi-informasi terkait yang bisa membantu mengungkapkan kasus korupsi MBG. Kejagung juga menekankan penanganan perkara kasus ini masih terus berjalan. Yang kedua, syaratnya ada beberapa, tapi yang terpenting bagi kami adalah yang pertama, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama. Yang kedua, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Yaitu dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang justice kolaborator. Yang pertama, saudara SS ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPBG. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama, ya, atau pelaku utama. Sebelumnya pemirsa, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang juga tersangka korupsi MBG menyebut ada sebanyak 41 nama yang terlibat dalam kasus korupsi MBG. Nama-nama tersebut disampaikan Sony saat menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejagung pada 18 Juni lalu. Sebelumnya Sony menyebut ada 23 nama yang diduga terlibat dalam korupsi MBG. Namun Sony kembali menyebut nama baru dan berkembang menjadi 41 nama. Pengacara Sony, Krisna Murti, menyebut penambahan nama itu karena ada sosok baru yang meminta jatah titik SPPG. Pak Sony cuma mengurai. Lalu yang nomor dua siapa? Misalkan si B, dibuka lagi chatnya. Betul gak sih, kan Pak Sony kan BAP kemarin kan hanya menyebut-nyebut namanya. Kan harus dicocokin. Jangan sampai Pak Sony cuma ngarang ngomongnya kan. Oh ini ada permintaan titik atau tidak. Kan gitu. Nah dicocokkan lah. Oh ternyata benar. Oh nomor 2 dibuka lagi kan oleh penyidik. Oh betul ada percakapannya. Dia minta titiknya daerah ini. Kan kemudian daerah ini. Nah setelah titik itu diterima ditanya lagi oleh penyidik. Dijual atau tidak Pak? Ya nggak tahu. Pak Sony bilang. Tapi Pak Sony ini selain mengubah nama Yayasan tadi menerima aliran duit atau enggak? Duit Pak Sony? Saya nggak, pokoknya kan tadi yang disebut NSD itu merubah nama itu tanpa surat gitu aja. Pak penegasan berarti 26 nama itu firm? 26 nama firm, kan sekarang telah berjumlah jadi 41 total. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tersangka kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya.
Roy Suryo mengajukan pra-peradilan karena mempermasalahkan upaya paksa Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan dalam proses hukum tahap 2. Permohonan pra-peradilan Roy Suryo didaftarkan pada Senin lalu dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo sebagai pemohon mempermasalahkan sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penggeledahan. Adapun termohon dalam pra-peradilan ini adalah Polda Metro Jaya, yakni Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya, serta tim penyidiknya, Jaksa Agung, Jampidum, dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan sejak awal penangkapan terhadap Roy dan Dr. Tifa, pihaknya keberatan dengan upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum menilai mekanisme penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya melebihi kewenangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketua BEM FH UBK akui terima sejumlah uang dari pihak tertentu. Total uang sebanyak 20 juta rupiah agar membatalkan unjuk rasa. Pihak kampus telah memanggil mahasiswa tersebut dan membentuk tim investigasi. Uang itu memang saya terima. Muhammad Abdi Mauludin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, mengakui menerima sejumlah uang. Sebagai pelaku. Ia menjalani sidang terbuka yang dihadiri ratusan mahasiswa serta Sivitas Akademika UBK. Meski sempat menolak, ia akhirnya mengaku setelah didesak rekan-rekannya, Abdi menerima sejumlah uang dengan alasan untuk biaya operasional aksi. Total sekitar 20 juta rupiah. Abdi akhirnya mengaku menerima uang dari pihak tertentu di mana awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar. Dana tersebut kemudian dipecah dan dibagikan ke beberapa pihak mulai dari senior kampus hingga pengurus BEM lainnya dengan nominal 2 hingga 2,5 juta rupiah per orang. Terkait uang itu memang saya terima 20%. Kemana distribusinya? Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom. Yang kebutuhan lainnya sekitar 200. Dan satu udah bagi sama senior alumni kampus. Saya menerima 2 juta. Udah ya. Wakil Ketua BEMEVA setahu saya menerima. Kalau nominalnya saya kurang tahu. Usai sidang terbuka sempat terjadi kericuhan saat mahasiswa berusaha mengejar rekan-rekannya. Pihak kampus UBK mengaku telah menerima informasi bahwa Ketua BEM FH UBK menerima uang 20 juta rupiah sebelum unjuk rasa. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini kami Bung Karno sudah membentuk tim investigasi. Sebelum polemik ini pecah, Abdi bersama perwakilan mahasiswa lainnya sempat diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengecam dugaan aliran uang yang diterima perwakilan mahasiswa dalam unjuk rasa bertemakan tata ulang Indonesia pada 15 Juni lalu di Medan Merdeka Selatan. YLBHI meminta Kapolri khususnya Divisi Propam mengusut dugaan oknum polisi yang memberikan uang kepada perwakilan mahasiswa tersebut. Ini bukan hanya merusak semangat masyarakat, semangat mahasiswa,
yang mereka selama ini bergerak dengan murni ya, dengan nurani, sekarang bergerak karena uang gitu. Tapi yang kedua, dia menjadi memblurkan suara rakyat. Harusnya suara rakyat terdengar oleh presiden, oleh pimpinan DPR, malah diblurkan oleh demo-demo bayaran. Ini praktik yang selama ini berlangsung lama dan sudah seharusnya tidak boleh ada. Yang kedua, kita juga bertanya dari mana uangnya. Kan uang ini harus jelas peruntukannya, APBN, dan bisa diaudit. Tentu dalam audit inilah hal yang bermasalah secara hukum. Jadi menurut saya badan-badan pemerintahan ya seperti Bapisus atau apa itu harus berani mengungkapkan ini siapa dan dari mana uangnya gitu. Yang ketiga tentu di level mahasiswa atau di level aktivisnya kita berharap dan meminta tidak lagi hal seperti ini. Ini benar-benar merusak dan mengganggu suara rakyat, suara mahasiswa yang harusnya mereka murni berdasarkan fakta dan bukan karena gerakan uang. Apalagi ini adalah bagi saya rupanya targetnya membenturkan, membuat konflik horizontal antara sesama mahasiswa gitu. Dan tentu ini sangat mengecewakan ya bagi kita, tentu kepada kampus, kepada level-level di BEM, mereka bisa menyelenggarakan evaluasi kepada sesama rekannya sendiri. Kita kemudian tidak bisa mendiamkan ada anggota kepolisian yang berusaha mengganggu demokrasi. Kepolisian tugasnya adalah menjaga demokrasi, melindungi setiap suara yang lahir dari masyarakat. Dalam persoalan ini, Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan kepada pihak yang suka membayar demo. Presiden menyatakan harusnya bangsa ini kompak karena kita sedang bersaing dengan negara-negara lain. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak ada bayar demo, ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus ya, tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima laporan pemutusan hubungan kerja atau PHK sekitar 50.000 buruh pabrik di Bekasi. Dasko pun langsung menelpon di Rut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk mengkonfirmasi. Laporan diterima Dasko saat menghadiri Rapat Kerja Nasional KSPI 2026 di Jakarta. Di depan peserta rapat, Dasko langsung menelpon Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Dasko mengajak Simon untuk berdiskusi dalam menghadapi badai PHK tersebut. Jadi pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri, apakah ada jalan keluar? Siap, Pak Dasko, saya tentunya akan segera koordinasi dengan pihak TGN dan dari kita tentunya komitmen kita agar supaya kita akan lakukan penyesuaian tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG. Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasko agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai. Jadi begini Pak Simon, jadi dalam beberapa hari ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita juga mesti cari jalan keluar atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi. Bagaimana kemudian pabrik-pabrik ini sekitar 55.000 katanya yang terancam PHK dan tentunya itu sangat memprihatinkan. Nah mungkin kita bisa duduk sehari dua hari ini juga dengan perwakilan dari teman-teman buruh 1-2 nanti mewakili supaya kita bisa cari jalan keluar ya. Baik, setuju Pak Dasko. Oke ya, makasih ya. Makasih.
Ya pemirsa, News Media Group dan PT Gajah Tunggal mengadakan audiensi membahas perkembangan industri otomotif nasional, khususnya di sektor industri ban. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, pertemuan ini menjadi ajang bertukar pandangan mengenai strategi menghadapi berbagai tantangan industri. Manajemen iNews Media Group melakukan audiensi dengan PT Gajah Tunggal. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai perkembangan industri nasional, khususnya di sektor otomotif dan juga industri ban, serta peluang kerjasama antar media dan juga industri. PT Gajah Tunggal menyatakan dunia usaha saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan global. Untuk menjaga daya saing, perusahaan terus mendorong efisiensi dan juga inovasi produk. Sebagai produsen ban nasional, PT Gajah Tunggal menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat daya saing industri dan juga mendukung pertumbuhan sektor otomotif Indonesia. Industri itu kan salah satu kekuatan dari sebuah bangsa. Kalau negara ingin maju, maka dia harus mempunyai industri yang kuat. Dan yang kami lakukan di Gajah Tunggal adalah bagaimana kami menjadi pemain yang terunggul di industri ban. Dan sekali lagi, industri ini sudah 75 tahun. Jadi saya kira Gajah Tunggal sudah memainkan peran yang sangat signifikan untuk ikut membangun Indonesia. Di tengah upaya perdamaian antara Iran dan juga Amerika Serikat, Israel terus membombardir Lebanon Selatan. 2 orang tewas akibat serangan tersebut. Jumlah mobil terbakar di Nabatih Al-Fawqa, Lebanon Selatan. Usai serangan udara Israel membombardir kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. 2 orang dilaporkan tewas, namun belum diketahui data kedua korban. Israel sendiri belum mengumumkan alasan penyerangan yang dilakukan di tengah upaya perdamaian Iran dan juga Amerika Serikat. Dalam hal ini Amerika Serikat tegaskan akan tetap melakukan pembicaraan secara langsung dengan pemerintah Lebanon terkait berbagai isu strategis menyangkut Lebanon. Proses ini sepenuhnya terpisah dari perjanjian AS dan juga Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Washington akan melakukan pembicaraan langsung dengan pemerintah Lebanon terkait berbagai isu yang menyangkut negara tersebut. Menurut Rubio, Lebanon merupakan negara berdaulat sehingga setiap pembahasan mengenai kondisi internal negara tersebut akan dilakukan langsung dengan pemerintah Lebanon dan terpisah dari perjanjian Amerika Serikat dan Iran. Rubio komunikasi dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun sebelum tiba di Uni Emirat di tengah proses perundingan yang difasilitasi Amerika Serikat antara Lebanon dan Israel di Washington. Ia menambahkan bahwa isu Iran tetap menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan Lebanon, terutama terkait dukungan Teheran terhadap Hizbullah yang akan dibahas secara terpisah dengan pihak Iran. Iran peace deal. Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Aoun along with the Vice President a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is over... Now, there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government. Saat ini Lebanon dan Israel tengah menjalani putaran baru berlangsung 3 hingga 25 Juni. Perundingan tersebut menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas sejumlah persoalan yang melibatkan kedua negara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam memutuskan hubungan dengan AS. Menurutnya Israel harus bisa memproduksi senjata sendiri agar tidak bergantung pada Amerika. עומדים מול איראן וגרורותיה, אנחנו הכינו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית,
אני מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים ידידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה. ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נהיה במקום טוב. תודה רבה. Ya pemirsa, informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5 sekaligus menjadi penutup Sindo Malam pada hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional juga berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau melalui scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Indra Setia Budi bersama kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan berikut rangkuman berita hari ini, saya David Silahoy. Pemirsa, pemerintah memutuskan membebaskan tarif biaya masuk impor LPG dan bahan baku plastik menjadi 0%. Nah, kebijakan ini dilakukan sebagai langkah meredam dampak ketidakpastian global yang bisa dimanfaatkan dunia usaha di semester kedua ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, stimulus bebas biaya masuk impor LPG dan bahan baku plastik ini diberikan untuk mendukung stabilitas harga dan sektor industri di tengah ketidakpastian global. Erlangga menegaskan insentif biaya masuk 0% untuk impor LPG diberikan khusus bagi industri petrokimia. Kebijakan ini diperlukan karena harga LPG mengalami kenaikan akibat terganggunya pasokan dan rantai distribusi global. Pemerintah berharap penghapusan tarif impor LPG dan bahan baku plastik dapat membantu menekan biaya produksi, menjaga daya saing industri dalam negeri, serta memastikan ketersediaan pasokan bagi sektor manufaktur. Memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan biaya masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang 0 ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik. Pihak keluarga korban penyiksaan mengapresiasi penangkapan Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan kekerasan terhadap Yuvita Tri Rezeki. Pihak keluarga pun berharap tersangka dihukum seberat-beratnya dan menuntut keadilan terhadap kondisi korban yang cacat usai dianiaya tersangka. Sandy, kakak korban penyekapan dan penganiayaan, mengapresiasi kinerja polisi dan berhasil menangkap tersangka. Dirinya pun meminta tersangka dihukum berat dan menuntut keadilan terkait kondisi korban yang mengalami cacat hingga kebutaan akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak Polda Pestewak izin ke wargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama ada kautna geus masrahkeun di kumaha-kumaha bebas. Urang nyoka panonna ke radio urang bisa ningali. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya, diganjar hukuman setimpal dengan perbuatan. Warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrim Dirkrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat
menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Pemirsa, mulai Juli 2026 pembagian komisi bagi para ojek online dan aplikator resmi dipangkas menjadi 8%. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden saat pidato di Hari Buruh 1 Mei lalu. Kesepakatan diambil oleh dua aplikator ojek online yakni Goto dan Grab saat bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Cucun Ahmad Samsurisal. Penerapan komisi 8% ini sudah ditunggu-tunggu pengemudi ojek online usai disampaikan Prabowo saat May Day lalu di Silang Monas. Tanggal 1 Juli 2026, Goto, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan 8% potongan komisi ini. Ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, kalau di Grab namanya Grab Bike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait menyepakati sejumlah penyesuaian dalam program pembangunan 3 juta rumah. Salah satu perubahan yang dilakukan peningkatan batas maksimum pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bagi masyarakat yang belum menikah dari semula 7 juta rupiah menjadi 8,5 juta rupiah per bulan. Menurut Tito, perubahan definisi MBR dilakukan agar lebih banyak masyarakat memenuhi syarat untuk peroleh akses pembiayaan dan program perumahan pemerintah. Dan angkanya juga, definisi rupiahnya juga dibedakan, dinaikkan. Seperti di layar, seperti misalnya zona 1 dari tadinya 7 juta yang belum menikah menjadi 8,5 juta, yang sudah menikah 8 juta menjadi 10 juta. Di zona 4 khusus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, karena memang tanahnya sulit dan mahal, maka definisi MBR-nya dari 12 untuk yang belum menikah 12 juta, yang sudah menikah 14 juta. Itu masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pembangunan rumahnya BPHTB-nya 0% dan PBG, persetujuan bangun gedungnya, itu menjadi 0% juga, baik untuk orang yang membangun maupun developer pengembang yang membangun untuk MBR. Ya, itulah tadi 5 berita yang kami rangkum untuk Anda hari ini. Di balik setiap kebijakan tentu ada konsekuensi, dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.